Saudara, polisi menangkap Ketua FPI Kecamatan Galang dari Serdang, Sumatera Utara yang diduga mengunggah foto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggendong Presiden Joko Widodo di media sosial. Jadi barang-barang yang dibawa, apa jelaskan nanti sama Pak Kepala Desa? Iya. Siap, Om. Jelaskan semua biar kita tahu. Ini video saat polisi menangkap Ketua FPI Kecamatan Galang bernama Welly yang diduga mengunggah foto yang dipersoalkan. Pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh personel di Treskrimsus terhadap akun Facebook Welly yang menggunakan foto profil bergambar Megawati sedang menggendong Jokowi. Dalam penangkapan, polisi juga menyita barang bukti 3 handphone, KTP, dan 1 borgol. Polisi belum menjelaskan status hukum Welly. Jadi barang-barang yang dibawa, apa jelaskan nanti sama Pak? Kepolisian memastikan akan memanggil pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. Polri menyerahkan kewenangan pemanggilan Rizik Syihab kepada penyidik. Hingga saat ini pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab masih belum memberikan klarifikasi atau keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan dirinya. Polri mengungkapkan kewenangan untuk pemanggilan pemimpin organisasi massa ini berada di tangan penyidik. Sebelumnya, polisi juga telah menjadwalkan pemeriksaan anak dan menantu Rizik Syihab terkait kerumunan pesta pernikahan keduanya di Petamburan. Terkait pelanggaran protokol kesehatan yang di Petamburan kemarin, apakah ada update informasi mengenai itu, Pak? Untuk MRS? Iya. Yang jelas, Polda Jawa Barat hari ini sudah meningkatkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Ya kita tunggu nanti dari penyidik. Saya tidak mau mengandai-andai, tapi biarkan penyidik. Nanti kita update bagaimana perkembangannya dari Polda Jawa Barat. Kemudian yang Polda Metro kita juga sama-sama masih menunggu bagaimana ada info dari sana. Kita juga masih belum dapat info terkait dengan perkembangan gelarnya maupun apa sudah ada peningkatan status, kita masih belum tahu. Polda Jawa Barat telah meningkatkan penanganan kasus kerumunan di Megamendung Bogor ke tingkat penyidikan. Polisi meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan alat bukti, yaitu rekaman CCTV, hasil pemeriksaan 15 saksi dan keputusan Bupati tentang perpanjangan pemberlakuan PSBB. Polisi menyebut menemukan sejumlah dugaan pelanggaran protokol kesehatan seperti jumlah dalam kerumunan yang mencapai 3.000 orang dan pelaksanaan acara yang berlangsung lebih dari 3 jam. Polisi juga berencana memanggil pemimpin FPI yang juga pemilik pondok pesantren Rizik Syihab untuk meminta klarifikasi. Telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular, dan tindak pidana menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta pasal 216 KUHP, sehingga diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditetapkan ditingkatkan ke penyidikan. Kerumunan acara Habib Rizik Syihab terjadi di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markas Syariah DPP FPI ke kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020. Hasil pemeriksaan polisi, pemilik pondok pesantren diketahui adalah Rizik Syihab yang didirikan sejak tahun 2012. Dalam acara itu terjadi kerumunan untuk menyambut Rizik Syihab, padahal saat itu Kabupaten Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Lebih lengkap terkait dengan kasus kerumunan menyambut Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat akan kami tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Erdi Caniago. Selamat sore, Pak Erdi.
Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Erdi tadi diceritakan bahwa kasus ini naik ke tingkat penyidikan, kemudian ada dugaan pelanggaran. Apakah artinya ada tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung ini, Pak Erdi? Ya, di sini saya jelaskan. Jadi kemarin itu kan dalam bentuk klarifikasi. Nah, ada kurang lebih 15 orang yang sudah kita minta keterangan klarifikasi. Ya. Kemudian dari hasil klarifikasi tersebut, penyidik Direktorat Kriminal Umum beserta dengan penyidik dari Direktorat Pidana Umum Mabes Polri, Bareskrim Polri, itu kemarin melakukan gelar perkara. Ya. Dari hasil gelar perkara tersebut dapat ditentukan atau diputuskan dari peserta gelar bahwa perkara ini sudah patut dan sudah layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu dari penyelidikan ke penyidikan. Ya. Dari gelar perkara itu kemudian diketahui dengan pemeriksaan saksi-saksi dari epidemiolog, kemudian menganalisa CCTV, hasil pelanggaran yang ditemukan oleh polisi apa saja yang terjadi pada saat kerumunan di Megamendung itu, Pak Erdi? Ya, jadi akan saya sampaikan ya, pada tanggal 13 November kemarin itu ternyata peraturan dari Bupati diketahui bahwa merupakan waktu perpanjangan PSBB pra-AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru. Yang kelima, itu peraturan diperpanjang yang kelima oleh Bupati Bogor. Nah, dari situ disampaikan bahwa ada beberapa poin, di antaranya kegiatan-kegiatan seperti pesantren itu boleh dilaksanakan, tetapi tidak boleh mengundang orang luar. Di antaranya seperti itu. Nah, terkait tanggal 13 November kemarin, bahwa ada peletakan batu pertama yang dilaksanakan oleh FPI, ya, yang peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Bapak Habib Rizik Syihab. Nah, kita ketahui bersama pada saat itu jumlahnya sangat besar sekali. Oke, Pak Erdi, jadi pasal-pasal apa saja yang dilanggar oleh kerumunan pada saat itu di Megamendung? Ya, dari hasil penyelidikan untuk ditingkatkan ke penyidikan itu ada 3 pasal, ya, 3 pasal yang ditentukan oleh para penyidik ya dalam gelar perkara tersebut, yaitu pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Baik. Kemudian yang ketiga itu pasal 216 KUHP. Baik. Pak Erdi, artinya apakah ini sudah ada tersangka saat ini karena sudah naik ke penyidikan, disebutkan juga sudah ada pelanggarannya? Sementara ini belum, ini sudah dinaikkan ke penyidikan, tetapi dalam substansi nanti pemeriksaan penyidikan, kita bisa melihat terkait masa penyelenggaraannya ya. Penyelenggaraannya itu siapa, itu bisa kita lihat nanti. Baik, Pak Edi, karena pelanggar PSBB ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 seperti yang tadi Bapak sebutkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, maka pelanggar mendapatkan sanksi hukuman kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal hingga 100 juta rupiah. Kepada siapa ini akan ditimpakan nantinya kalau belum ada tersangka? Lembagakah atau individu atau pihak tertentu? Nanti di situ ya dalam kegiatan penyidikan ya. Itu ada nama, nanti penyidik akan membuat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, dari dalam penyidikan itu ada panggilan-panggilan, semuanya diminta keterangan dalam konteks masih saksi. Baik itu di pejabat pemerintah setempat maupun penyelenggara. Nah, dari situ bisa nanti penyidik akan melihat atau menemukan mens rea-nya, perbuatan melawan hukumnya atau niat jahatnya. Ketika memang sudah ditemukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, itu nanti penyidik akan menggelarkan kembali untuk menentukan tersangkanya. Oke, termasuk nanti akan meminta klarifikasi dari Rizik Syihab karena diketahui ya juga adalah pendiri pondok pesantren itu, Pak Erdi?
Ini bukan klarifikasi lagi karena sudah naik ke penyidikan. Nanti mungkin akan kedepannya dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangan sebagai saksi dulu. Baik. Ya, berikut dengan orang-orang yang akan dipanggil nanti. Baik, terakhir kapan Rizik Syihab akan dipanggil untuk dimintai keterangan ini, Pak Erdi? Ya, saya rasa ini masih didalamin dulu ya, karena kemarin itu kan dalam bentuk klarifikasi. Baik. Jadi beberapa orang yang sudah diperiksa kemarin itu diminta keterangan dulu dalam bentuk keterangan saksi. Baik, nanti akan ada pemanggilan sejumlah orang untuk dimintai keterangan terkait kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar sejumlah undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang tentang Wabah dan juga kekarantinaan kesehatan. Terima kasih Pak Erdi Caniago telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Berikutnya